Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya ya, Aziz Koirido Official ya, channel yang bahas informasi bantuan sosial ya, khususnya program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, dan tentunya yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, pada konten kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang membahas sekilas tentang PKH dan juga BPNT yang meninggal dunia seperti itu. Jadi banyak sekali pertanyaan, apakah masih bisa dicairkan, nah atau nanti bisa diambil selanjutnya. Nah, nanti saya akan bahas secara lebih gamblang tata caranya dan ketentuannya yang bisa diambil itu yang bagaimana, nanti saya jelaskan di video selanjutnya ini. Nah, tapi belum saya jelaskan kepada inti dari video, tentunya yang suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like ya, dan tentunya subscribe. Dan yang mau bertanya terkait informasi bantuan sosial bisa langsung komen di bawah, atau terkait video tentunya. Nah, pada konten kali ini memang agak pembahasan topik ya, dari pemadanan data juga ini ada berpengaruh, dan juga perubahan kebijakan seperti itu. Nah, bagaimana kabarnya kali ini? Moga-moga tetap sehat selalu, dilancarkan rezekinya ya. Dan pada kali ini memang kita agak lumayan ya, ekonominya ini agak bisa belum stabil. Kenaikan BBM juga, meskipun ada dari pengalian BBM ini ada bantuan sosial yaitu berupa BLT BBM, nah sebesar 600.000 yang disalurkan sebanyak 2 kali, 300.000 dan 300.000 seperti itu. Nah, baik, langsung saja kepada inti video seperti ini ya. Nah, jadi ada banyak permasalahan para KPM yang meninggal dunia sehingga misal terblokir atau bagaimana, sehingga tidak bisa dicairkan KKS-nya seperti itu. Nah, ini ada prasyaratnya seperti itu, meninggal dunia karena memang terblokir atau bagaimana, saatnya seperti itu ya. Jadi kalau meninggal dunia karena terblokir ini kan mau mengembalikan pinnya ini tidak bisa dilakukan oleh yang meninggal dunia kan, seperti itu. Jadi ada prasyarat tertentu yang harus dilakukan seperti itu. Ada kalanya memang permasalahan seperti ini timbul di dalam KPM sendiri, sehingga perlu solusi yang tepat dan juga permasalahan ini biar cepat selesai seperti itu. Nah, tentunya ada syarat tertentu yang harus dilakukan. Nah, semisal yang pertama yang perlu dilakukan yaitu yang boleh mengambil ini adalah anggota keluarga dalam satu kakak. Nah, semisal kok yang meninggal itu adalah istri atau suami, nah ini bisa diwakilkan oleh suami ataupun anaknya juga, tapi dalam satu kakak seperti itu. Jadi persyaratan yang harus dilakukan apa, yaitu pergi dulu ke balai desa setempat seperti itu. Nah, di situ kita akan mengurus ya, yang bersangkutan ini mengurus tentang surat keterangan. Nah, ahli waris juga. Nah, ini ahli waris kepada siapa? Jadi KTP-nya nanti bisa 2 yang persyarat juga ya, KTP selaku yang meninggal dan juga KTP yang diahli wariskan untuk mengambil, untuk mengurus di bank. Nah, seperti itu. Karena alasan KKS terblokir ya, itu sebabnya. Nah, setelah diurus seperti itu, kemudian ahli waris mempersiapkan atau bilang pada pendamping juga untuk ada surat dari dinas sosial setempat, berarti kan harus diambil dari kabupaten tertentu. Nah, setelah prasyarat ini sudah dilengkapi, nah nantinya ahli waris itu akan pergi ke bank ya, ke bank di mana antri di customer service untuk pengambilan bantuan ini dengan prasyarat itu. Jadi KTP baik penerima bantuan ataupun ahli waris, kakaknya juga terbukti kalau ini masih keluarga. Nah, ini nantinya akan diberikan kepada CS. Nah ini nanti bisa dicairkan bantuannya. Nah, apakah pertanyaannya KKS ini akan digunakan lagi oleh ahli waris? Nah, ini tidak. Nah, KKS yang sudah diambil tadi karena terblokir dan juga di ahli waris ini akan dinonaktifkan. Karena apa? Pemilik dari ini
meninggal dunia seperti itu, karena sudah meninggal dunia. Kedua, ada juga yang memang proses pergantian pengurus juga masih ada, itu juga seperti itu. Nah, tapi kalau ada proses pergantian pengurus, nanti ada KKS baru, ini juga proses panjang seperti itu yang nanti akan dilakukan oleh ahli warisnya siapa, seperti itu. Nah, mungkin itu ya penyebab bagaimana mengambil dana PKH ataupun BPNT juga yang nantinya bisa dicairkan karena KKS terblokir dan pemiliknya itu meninggal dunia, seperti itu. Jadi harus memulai prasyarat yang sudah saya berikan tadi, yaitu yang pertama adalah KTP dari yang meninggal dunia ataupun yang bersangkutan yang menjadi ahli waris. Kedua, kakaknya juga surat ahli waris dari desa ya, terus surat dari dinas sosial, nanti bisa menghubungi pendampingnya masing-masing untuk dibuatkan surat keterangan dari dinas sosial setempat atau kabupaten. Dan yang terakhir nanti pergi ke bank untuk melakukan pengambilan dana sosial, seperti itu. Jadi mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan, bagaimana sih cara ketika penerima bantuan PK atau BPNT meninggal dunia. Nah, kalau saya kasih bocoran juga ketika KKS terblokir, nah ini kalau TKI juga ini nanti ada, saya akan bahas di video selanjutnya, atau mungkin bisa nanti kita langsung komen di bawah sehingga tahu informasi yang ada, seperti itu. Jadi itu video sedikit singkat ya terkait bagaimana mencairkan atau KPM yang sudah meninggal dunia. Nantinya yang bermasalah seperti ini bisa diselesaikan dengan sesuai dengan instruksi yang sudah saya berikan, seperti itu. Nah, ada gula gini, saya singgung juga semisal KPM meninggal itu tidak ada ahli waris. Nah, ini yang sangat dibingungkan. Nah, ini nantinya akan dinonaktifkan sendiri karena memang sudah tidak ada ahli waris, sehingga bantuannya itu nanti dikembalikan ke dalam kas negara, sehingga tidak diterima oleh ahli waris karena tidak memiliki ahli waris, seperti itu. Jadi dana PKH-nya itu akan dikembalikan dan otomatis dinonaktifkan, dan kartu juga ditarik oleh negara, seperti itu. Jadi itu ya sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika masih bingung boleh bertanya di kolom komentar terkait informasi ini, dan jangan lupa ditonton dengan lengkap, jangan sampai hanya menonton sedikit sehingga tidak paham apa yang dibahas, seperti itu. Kemudian itu ya dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.